Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Surya Wijaya dengan NIM 31231041. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Big Data, yaitu Pre-Processing Data dengan Python. Sebelum memulai materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yang saya hormati yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Ediskom Mkom, selaku mata kuliah pengampu Big Data, dan juga saya menggunakan materi dari beliau. Lalu yang kedua yaitu yang saya hormati teman-teman sekalian yang lagi menonton video ini hingga selesai. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita membaca doa Robbi Zidni Ilman Warzuqni Fahman, yang artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Lalu di sini ada tersimpan kutipan, yaitu dalam setiap kata yang ditulis manusia, selalu tersimpan pola yang bisa dibaca. Hari ini kita belajar bagaimana menjadikan kata-kata itu sebagai data agar bahasa bukan hanya dipahami, tetapi juga dapat diukur. Nah, untuk membuktikan kata-kata ini, maka diperlukan kita untuk memahami pembelajaran dari materi ini, yaitu pre-processing data. Nah, di sini pertama ada yang namanya dataset tweet. Di sini datasetnya yaitu misalkan kita memiliki dataset tweet yang bernama datatweet 5.csv. Dataset ini diperlukan sebelum melakukan pre-processing data. Nanti kita akan menginput datasetnya ke dalam program yang akan dibuat. Lalu ini ada alur pre-processingnya, yaitu yang pertama ada load data, yang kedua ada filter bahasa, yang ketiga bersihkan duplikat, lalu yang keempat ada case folding atau mengatur besar kecilnya huruf, lalu ada hapus URL, mention, dan hashtag, lalu hapus angka dan simbol, lalu ada tokenisasi, lalu yang ke-8 ada stop word removal, yang ke-9 ada stemming, yang 10 ada siap untuk BOW atau dan TF-IDF. Lalu ada load data. Di sini kita cara meload datanya, misalkan kita menggunakan Python, di sini kita meload datanya dengan mendeklarasikan variabel df, yaitu dan kita mengisi variabelnya dengan pd.read.csv, yang mana read.csv ini adalah salah satu yang bisa dipanggil di library pandas atau pd. Lalu yang kedua ini ada gunakan kolom full text dan length. Lalu di sini ada filter bahasa. Filter bahasa itu sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di sini ada case folding. Case folding ini tujuannya untuk konsistensi data, dan ini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf yang kecil. Lalu ada cleaning pola Twitter. Nah, di sini nanti kita akan menghapus URL, mention, hashtag, dan retweet, dan regex, dan lain-lain. Lalu kita akan melakukan pembersihan simbol, yaitu menghapus angka, tanda baca, karakter, huruf, lalu tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata atau split text atau text split, yaitu nanti kita juga akan melakukan stop word removal atau menghapus kata umum tanpa makna khusus seperti di bahasa Indonesia ada di, ke, yang, ini, dan lain-lain. Lalu ada stemming. Stemming itu mengubah kata ke bentuk dasar. Di sini di Python sudah disediakan library-nya namanya sastrawi. Misalnya kita ingin mengubah kata mempelajari menjadi belajar, lalu mengajar jadi ajar, dan lain-lain. Lalu ada vektorisasi. Di sini ada BOW, yaitu menghitung frekuensi kata. Lalu ada algoritma TF-IDF, yaitu memberi bobot berdasarkan pentingnya kata.
Lalu di sini ada pre-processing. Nah, ini nanti ada codingan juga yang akan ditampilkan. Lebih baik kita langsung mempraktekannya aja. Yang pertama ini, apa sih yang dilakukan oleh kode ini? Yaitu yang pertama ada mengimpor library file dari Google Colab untuk mengunggah file dari lokal, lalu mengimpor Pandas, lalu mengimpor NLTK atau Natural Language Toolkit, dan ini tujuannya untuk mengunggah file CSV. Di sini saya sudah menyediakan file CSV-nya, yaitu datatweet.csv. Dari mana datatweet.csv ini? Datatweet.csv ini diambil dari praktikum sebelumnya, yaitu saya sudah mengcrawling data dari x.com dan mengimpor data crawlingnya dalam bentuk CSV. Nah, lanjut di sini ada menampilkan isi datanya. Di sini kita menampilkan 5 baris pertama. Ya, di sini ada conversation, dibuat, dan lain-lain. Nah, di sini ada isi datanya. Lalu di sel ketiga di sini ada NLTK, yaitu library yang kita impor tadinya. Nah, di sini tujuannya itu sel ini itu intinya untuk mengunduh data stopword dari NLTK yang akan digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna signifikan. Lalu menginstal library sastrawi atau library yang digunakan untuk stemming atau mengubah kata menjadi bentuk dasar. Lalu menginisiasi stopword bahasa Indonesia dan objek stemmer dari sastrawi. Jadi intinya itu di sini kita melakukan perapihan kata-kata untuk selanjutnya ke tahap keempat ini, yaitu di sel keempat. Nah, apa yang dilakukan di sel keempat ini yaitu kita memfilter dan mengidentifikasi kolom teks dan kolom bahasa di dalam data frame. Lalu memastikan kedua kolom tersebut ada, serta memfilter data frame hanya untuk tweet yang berbahasa Indonesia. Lalu menghapus baris yang memiliki nilai kosong dan menghapus duplikat berdasarkan kolom teks. Yang terakhir yaitu menampilkan jumlah tweet setelah proses filter dan menampilkan contoh 5 tweet pertama. Nah, outputnya akan seperti ini. Di sini jadinya hanya 3 saja. Setelah diproses di codingan di atas ini. Nah, di sini kita lanjut ke sel kelima. Ini judulnya adalah definisi fungsi-fungsi preprocessing. Di codingan kelima ini mendefinisikan serangkaian fungsi untuk processing teks seperti ada scaffolding, ada remove URL mention, dan hashtag, dan retweet. Lalu ada remove non-alfabet atau huruf yang bukan alfabet ya. Lalu ada tokenisasi, seperti tadi ada text split ya. Lalu ada remove stop words atau menghapus kata-kata yang ibaratnya kurang penting gitu dan mungkin tidak ada artinya seperti yang, di, dan lain-lain. Lalu ada stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi kata dasar. Intinya mengubah imbuhan seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti mengajar menjadi ajar gitu. Lalu ada preprocess pool. Di sini adalah fungsi yang didefinisikan
sebagai sebuah pipeline yang menggabungkan semua langkah preprocessing secara berurutan. Nah, tadi yang proses-proses di atas itu digabungkan di satu fungsi yang namanya preprocess pool. Di sini belum dijalankan. Di sini udah oke. Lalu kita sel ke-6. Di sini sel ke-6 itu menampilkan hasil setiap proses untuk satu tweet. Jadi di sel ke-6 itu mengambil satu contoh tweet dari data frame yang sudah difilter, lalu menunjukkan secara langkah demi langkah seperti ini hasil dari setiap fungsi preprocessing. Lalu yang terakhir itu menampilkan teks asli dan hasil akhir preprocessing dalam bentuk string. Nah, contoh outputnya seperti ini. Sini hasil outputnya dalam bentuk string. Oke, lanjut ke sel selanjutnya. Di sini ada penerapan preprocessing ke seluruh tweet. Yaitu di sini ada menerapkan fungsi preprocess pool yang tadi di sel sebelumnya, yaitu fungsi yang menggabungkan seluruh tahap-tahapan preprocessing ke seluruh kolom teks di data frame, lalu menyimpan hasil clean text ke kolom baru bernama clean text, lalu menampilkan perbandingan 5 baris pertama antara teks asli dan teks yang sudah dibersihkan atau clean text. Nah, outputnya menjadi seperti ini. Nah, ini perbandingan teks aslinya, dan ini perbandingan clean text ya. Nah, ini ada tahapan terakhir. Setelah proses-proses di atas sudah jadi atau sudah selesai, sini kita menyimpan data frame yang sudah memiliki kolom clean text ke dalam file CSV baru dengan nama tweet-cleaned preprocessed.csv. File ini disimpan tanpa indeks data frame karena di sini false gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita jalankan saja. Sebentar, ini error. Harus jalanin dari atas, dari ulang. Di sini choose file-nya kita menggunakan file crawling. Ini data tweet.csv. Lalu di sini kita akan membaca isinya. Di sini dia akan stemmer. Di sini memilih tweet bahasa Indonesia. Lalu di sini mendefinisikan fungsi-fungsinya. Di sini melakukan tokenisasi dan ini hasil outputnya. Lalu di sini membersihkan kata-katanya, menghilangkan kata-kata yang tidak penting atau stop word. Nah, di sini hasilnya. Dan di sini hasilnya sudah berhasil keluar. Ini kita download saja. Ini kita buka Google Sheet. Oke, di sini tadi sudah download di lokal Windows saya atau di File Explorer. Di sini kalian bisa upload, kalian bisa jelajah. Lalu kalian bisa pilih file yang tadi sudah di-download. Oke, di sini udah ada tempat buat uploadnya, kalian bisa tinggal upload aja file yang tadi udah di-download.
kalian impor sini, lalu kalau udah tinggal kalian buka. Kalau dibuka maka hasil data prepnya akan seperti ini. Nah, di sini cuman ada 3 aja, karena yang menggunakan bahasa Indonesia mungkin cuma ada 3 aja. Oke, jadi untuk apa sih hasil dari data prep itu? Di sini ada aplikasi lanjutannya ya. Di sini bisa untuk klasifikasi sentimen tweet, kalau ada clustering dan topik modeling, kalau ada workload, frekuensi dan time delay, kalau ada search engine berbasis cosine similarity, lalu ada sistem rekomendasi berdasarkan kemiripan tweet. Nah, udah di penghujung acara, sini sebelum tutupnya ada sepenggal kalimat, itu hari ini kita tidak hanya belajar teknik NLP, tapi juga belajar bahwa data teks adalah representasi dari realitas manusia, bermakna emosi dan penuh pola yang sudah kita jelajahi. Ini benar sekali karena data teks yang tadi sudah kita pelajari bukan hanya berupa data mentahan biasa. Data itu sudah menjadi penuh makna, bisa jadi penuh emosi, dan bisa jadi penuh pola, yang juga bisa kita siap untuk kita jelajahi dan kita menjadikan data itu menjadi penuh arti. Oke, sudah sampai penghujung acara. Sebelum menutupnya, langkah baiknya membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, artinya maksud engkau ya Allah, memuji kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Oke, sudah sampai penutupan. Terima kasih. Mungkin bila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan juga bila ada penyampaian saya yang salah atau mungkin kurang, dan mungkin kalian bisa tambahkan, silahkan tambahkan. Tapi jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena seperti halnya manusia, tidak luput dari kesalahan. Oke, mungkin sekian presentasi materi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.